Oke, untuk teman-teman yang sudah hadir, boleh on cam-nya dibantu karena acara akan segera dimulai. Oke, sudah banyak yang hadir. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk yang belum on cam, boleh on cam karena sayang banget nanti kalau nggak on cam kita nggak saling kenal. Izin Coach Isan, izin saya mulai ya Coach. Oke, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat. Malam, Selamat sehat. malam. Selamat berjumpa kembali di Karir Akademi MC Online kelas spesial Ramadan. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat, semangat, dan masih produktif ya di di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Oke, teman-teman, untuk mengingat kembali bahwa kegiatan ini, Karir MC ini mengadakan kegiatan spesial bulan Ramadan MC, di mana terdapat 6 kali pertemuan dan semuanya itu dalam waktu 9 jam pembelajaran. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang MC formal dan semi formal. Oke, kalau kemarin ditemenin yang mandu acara sama Mbak Devi ya, kemarin ya. Nah, hari ini izin Coach Iksan mendelegasikan untuk hari kedua ini kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rosalia Majid. Teman-teman di sini bisa panggil saya Rosa. Salam kenal semuanya. Oke, kita sedikit merefresh sedikit ya teman-teman ya sebelum acara dimulai. Eh, Kemarin kan kita belajar terkait mindset berkarir sebagai MC profesional ya. Nah, boleh mungkin 3 orang di sini bisa open mic, sharing. Boleh apa aja, sharing apa aja dari kemarin, hal-hal yang dipelajari dari Coach Isan tuh apa aja yang didapat, terus yang menurut teman-teman tuh, oh sebelumnya aku nggak tahu nih, karena diterangin Coach Isan jadi tahu, atau yang menurut teman-teman nih daging banget. Boleh raise hand yang mau sharing, bisa open mic. Gak ada yang open mic. Ini public speaking. Jadi ini salah satu juga tempat latihan buat teman-teman, walaupun Zoom ya. Atau mau ditunjuk nih? Oke, aku langsung nunjuk aja ya. Ini mungkin 3 orang. Yang pertama boleh Mas Wahyu Nur Fadli. Silahkan Mas sharing sedikit aja kemarin apa sih yang didapat dari Coach Isan atau yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Monggo, silahkan. Oke, selamat malam Mbak Rosalia, Coach Isan, dan teman-teman semua. Eh, Terus terang saya belum mempelajari lagi bahan yang kemarin gitu ya, tapi yang seingat saya adalah bahwa untuk menjadi MC itu harus merubah mindset. Nah, kemarin kita belajar terkait mindset MC profesional. Nah, di situ ada 4 langkah, ada empat poin sebenarnya ya. Yang pertama adalah eh, apa namanya? Yang pertama itu, hmm, sorry sebentar. Yang pertama itu adalah kita harus bisa
memandu acara yang pertama, memandu acara ya. Yang kedua, kalau tidak salah, kita harus ya mungkin koreksi ya kalau saya salah. Yang kedua itu kita harus punya tools, dan ketiga keempat saya lupa terus terang. Ya, mungkin bisa di refresh lagi lah nanti ya. Oke, Oke, terima kasih Mas Wahyu. Nggak ya apa-apa. sama-sama. Iya. Ada yang mau raise hand mungkin teman-teman perempuan. Terima kasih ya Mas Wahyu ya. Tadi ya jawabannya. Oke, Bener kok nggak ada yang salah Mas. Yang perempuan? Oke, di sini izin untuk mungkin Mbak Isna Karunia. Boleh disampaikan apa yang kemarin dapat. Iya, terima kasih untuk kesempatannya, Mbak. eh Kalau dari kemarin sih, yang aku tangkap ada 4 tugas MC profesional ya. Ya, Oke, itu good. memandu acara yang pastinya bisa menghidupkan suasana pada saat acara, memastikan acara juga berjalan dengan lancar, karena kan memang eh, kunci dari acara lancar juga ada di kita gitu ya, sebagai MC. Terus memiliki attitude yang baik itu poin yang sangat wajib sih, gitu. Oke, Singkatnya good. gitu Benar sih. sekali. Makasih Mbak Isna Karunia. Ya, Oke, jadi pada intinya kita kan di sini punya tujuan sama ya, punya visi sama. Saya rasa semua jawaban teman-teman kalau punya tujuan sama tuh pasti itu yang dirasakan ya. Eh, MC itu bagaimana, harusnya bagaimana gitu. Nah, berarti kita sepakat ya teman-teman ya, kalau ngomong MC mindsetnya MC profesional itu berarti kita modalnya tuh nggak cuma ngomong gitu. Kan biasanya kan ada kan, ah kamu enak MC cuma modal ngomong. Oh, enggak, padahal tuh MC itu harus paham yang artinya tanggung jawab, batasan kita sampai mana. Kemudian yang kedua standar profesional. Kemudian yang ketiga itu kita MC itu bisa membawa diri di eh, sesuai dengan situasi atau sesuai dengan jenis acara. Nah, maka dari itu hari ini kita mau membahas sama ahlinya nih, Coach Isan terkait MC formal dan non formal. Oke, kita mungkin bridging sedikit ya. Kalau MC formal itu biasanya kan terkenal dengan kaku, terstruktur baku, kemudian ketepatan protokol. Kalau semi formal itu biasanya profesionalitas dan suasana cair. Biasanya orang-orang tuh kalau bilangnya, oh kalau semi formal tuh bisa improve loh, kan biasanya gitu ya. Kebanyakan orang-orang tuh kalau bilang. Ini ada satu pertanyaan menarik nih buat teman-teman. Apakah MC formal itu suaranya harus bulat atau tidak? Bisa tulis di kolom chat jawabannya. Pertanyaannya, apakah MC formal itu harus bulat atau tidak suaranya? Bulat atau yang kaku gitu. Bisa tulis di chat, kolom chat. Silahkan jawabannya. Oke, ini Mas Wahyu bulat, Mbak Monica harus bulat. Mbak Cynthia MC formal sebenarnya sebaiknya bulat, bulat, bulat harus bulat, nggak harus. Nah, ini sini mulai ketahuan ya jawabannya ya. Jawabannya ini menurut keyakinan saya. Oke, ya udah. Daripada kita bingung jawaban yang benar mana nih, langsung aja tanpa lama-lama kita tanya sama ahlinya. Tanpa berlama-lama lagi kita sambut dengan penuh semangat coach kesayangan kita, Coach Ihsan Kamil. Kepada Coach Ihsan Kamil dipersilakan. Terima kasih. Silakan Kasih Coach. Mbak Rosa. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. semua dan selamat berjumpa kembali di sesi kedua di Karir MC Online Class spesial di bulan Ramadan. Di mana pada malam hari ini kita akan lebih membahas tentang teknis ya. Kalau kemarin kita fokus ke fondasi sebelum mulai berkarir jadi MC profesional. Nah, mulai hari ini kita akan mulai nih banyak membahas tentang teknis acara. Karena yang namanya MC kan pasti nggak mungkin membawakan hanya satu jenis acara aja ya. Kecuali teman-teman cuma jadi MC kantor nih. Nah, paling meeting gitu aja ya. Itu nggak apa-apa kalau itu ya. Tapi kalau teman-teman mau jadi MC profesional kan pasti kita akan dihadapkan dengan beragam macam acara. Nah, jadi mulai hari ini kita mulai ngomongin yang basic-basic dulu deh. Yang dimana acara yang mungkin paling sering akan dihadapi sama teman-teman yaitu acara formal dan juga semi formal. Oke, udah kelihatan ya? Screen saya ya.
Oke, kalau kemarin kita review dikit ya. Tadi kan udah ditanya sama Mbak Rosa ya. Kita review dikit. Kalau kemarin kita tuh baru fokus sama tugas MC yang pertama, yaitu memandu acara. Di mana di situ kita belajar untuk bisa memandu acara yang baik. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bisa mempersiapkan skrip MC dengan baik. Supaya pada saat kita nge-MC, kita enak tuh memandunya, ada panduannya. Nah, kalau ada panduannya, kita tinggal nanti belajar nih, gimana caranya dari skrip yang cuma tulisan aja, tapi skrip itu bisa lebih hidup. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini dan seterusnya. Jadi kita akan fokus di beberapa pertemuan ke depan untuk bisa menghidupkan suasana, memastikan acara berjalan dengan lancar, dan tentu kita nanti akan sedikit membahas tentang beberapa case lah, gimana caranya supaya MC bisa memiliki attitude yang baik. Nah, sebagai awal, nah ini kita sepakati dulu bareng-bareng nih teman-teman. Acara itu kan ada banyak banget ya. Ada yang dibilang acara formal, semi formal, informal. Nah, setiap acara itu gaya dan karakter pembawaannya tuh beda-beda. Sepakat ya? Acara formal, pembawaannya nggak bisa tuh kayak informal. Begitupun informal, pembawaannya dibawa ke formal tuh pasti nggak bisa. Jadi memang secara nggak langsung, tiap acara itu punya karakternya masing-masing. Nah, gimana caranya kita bisa membawakan acara tersebut sesuai dengan kaidahnya kalau bahasanya. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita coba pelajari dulu nih. Tiap-tiap acara ini tuh karakternya kayak gimana sih? Supaya nanti kita sebagai MC profesional, kita tuh bisa switch on. Ketika diminta jadi MC formal, kita udah tahu nih pakem-pakemnya apa aja. Ketika diminta jadi MC informal, kita udah tahu pakem-pakemnya apa aja. Walaupun faktanya nih, misalnya teman-teman terbiasa bawain acara yang formal, tiba-tiba diminta bawain acara yang informal. Saya berani jamin teman-teman lebih sulit mengatasinya ketimbang teman-teman dari informal pindah ke formal, itu lebih mudah. Nanti kita lihat besok nih, kalau hari ini saya yakin semuanya bisa dibilang lulus lah, nanti kita pada saat praktek lah. Karena kita akan fokus ke pembawaan MC formal kan lebih ke intonasi, lebih ke teknik vokal dan lain-lain. Tapi kalau besok kita akan banyak belajar tentang improvisasi. Ketahuan banget besok nih, siapa yang kira-kira lebih sering bawain acara formal atau belum terbiasa untuk membawakan acara yang informal. Tapi sebelum itu kita survei dulu nih, karena kan kita sepakat nih, jadi MC itu bukan cuma modal ngomong doang, pasti ilmu yang paling wajib kita punya itu adalah ilmu public speaking. Nah, jadi saya mau tahu dulu nih, menurut teman-teman semua yang hadir pada hari ini, kalau misalnya boleh dikasih nilai dari 1 sampai 10, teman-teman ngerasa kemampuan public speaking teman-teman di nomor berapa? Coba tulis dulu. Karena kita nggak bisa lanjut nih kalau ternyata teman-teman jawabnya cuma 1 atau di bawah dari 5. Baru saya bilang di bawah 5, 4 yang keluar nih langsung 4 semua, langsung 4. Nah 7 bolehlah Isna ya, 5 5. Pede dong, masa pesimis banget? Oke ya, 4 4 5 7 5. Oke ya, oke paling tinggi 8 ya. Oke, nggak apa-apa ya. Soalnya kenapa saya perlu cek ini jujur aja teman-teman ya, ini sebenarnya materinya tuh materi 1 hari. Karena ini ada di materi khusus di program offline MC Sejuta Acara tentang MC formal, semi formal, dan juga informal. Nah, karena berhubung kita waktunya mepet banget, yaitu 1,5 jam. Jadi mohon izin nih ya, mohon izin. Jadi saya mungkin nggak akan banyak nyinggung soal public speaking-nya. Karena public speaking aja tuh udah lebih dari 1/2 jam. Jadi yang ada nanti kita nggak belajar MC formalnya, malah fokus ke public speaking-nya. Jadi nggak apa-apa. Jadi intinya teman-teman yang merasa masih di bawah 5 atau masih takut banget deh kalau misalnya diminta dadakan ketika jadi MC, coba sering-sering perbanyak jam terbang dulu aja. Biar nanti minimal ngerasa kemampuan public speaking-nya tuh udah lebih meningkat. Sambil jalan tapi ya. Nah tapi karena kita nggak bisa bahas lebih dalam tentang ilmu public speaking, saya mungkin akan sharing hal-hal basicnya aja dari ilmu public speaking. Yang paling dasar dulu nih, teman-teman kalau ngaku bisa public speaking, saya pasti ujinya nggak banyak macam-macam. Saya akan uji yang pertama adalah perhatikan wajah teman-teman sendiri. Nah, menurut teman-teman nih, malam ini wajah teman-teman tuh udah enak dilihat atau belum sama orang lain? Itu dulu ya.
Oke, itu dulu nih. Kenapa ini penting? Kan public speaking, berbicara di depan orang banyak. Orang-orang ngeliatin kita. Berarti sebelum kita berbicara, mau nggak mau, suka nggak suka, minimal nih, minimal muka kita ini enak dulu dilihat sama orang lain. Baru deh, itu paling basic. Kecuali mohon maaf ya, mohon izin nih, teman-teman wakil presiden nggak apa-apa, silakan. Silakan kalau itu ya. Tapi kalau kita orang biasa aja, tolong ya, izin public speaking kita masih di level harus memperbaiki wajah. Nah, simpelnya gini sekarang teman-teman, saya akan ajarin teman-teman untuk bisa mengolah wajahnya agar enak dilihat sama orang lain dengan rumus senyum 225. Jadi nanti saya minta teman-teman silakan tarik bibirnya 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 5 jam. 5 detik aja, tahan 5 detik aja ya. Kita akan bikin 2 versi. Kita bikin 2 versi. Pertama, senyum yang kelihatan gigi, yang kedua, senyum tanpa kelihatan gigi. Oke, kita coba dulu ya. Nanti saya bisa tahu nih, dari lihat wajahnya aja malam ini saya tahu mana yang udah makan, mana yang belum saya tahu. Ya, jadi nanti yang susah senyum biasanya dia masih belum ada makanan tuh ya. Oke, sekarang hitungan ketiga kita akan coba senyum pakai yang kelihatan gigi dulu ya. Oke, siap. 1, 2, 3 tahan. Saya lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang kedua, yang tanpa kelihatan gigi. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nice. Nah, ini wajah-wajahnya ini wajah-wajah nggak banyak utang nih. Fresh banget malam hari ini ya. Oke. Nah, jadi rekan-rekan sekarang pertanyaannya nih, kalau teman-teman ngerasa wajah teman-teman udah enak dilihat atau belum sebenarnya gampang. Sekarang kan kita punya handphone ya. Ambil aja handphone, nyalain kamera depan, teman-teman lihat muka teman-teman di handphone itu. Kira-kira wajah bahagia atau wajah banyak pikiran? Nah, kalau teman-teman bisa ngelihat senyum teman-teman di kamera ini bagus, berarti secara nggak langsung wajah teman-teman itu ketika dilihat sama orang lain kayak gitu. Nah, pertama latihannya itu dulu, pastiin dulu muka teman-teman enak dulu dilihat sama orang lain. Tapi sebelum itu, pastiin dulu enak dilihat sama diri sendiri. Itu yang pertama, challenge-nya. Yang kedua, PR-nya adalah gimana caranya kita udah tahu nih, tadi muka tersenyum kita yang kelihatan gigi tuh kayak gimana enaknya. Sekarang gimana caranya muka yang senyum kelihatan gigi ini ketika lagi ngomong tetap bisa kita pertahanin. Nah, ini nanti kita latihan nih hari ini. Karena kenapa harus latihan? Karena gini teman-teman, faktanya ketika orang gak disuruh ngomong nih, kita cuma standby di sini aja, senyumnya bisa ya? Bisa. Nanti saya suruh ngomong misalnya nih Mbak Emma, senyum pertama, "Selamat pagi," lama-lama, "Nama saya Elma." Jadi lama-lama luntur tuh senyumnya. Nah, kita coba usahain, kita tetap ngejaga senyum kita sambil ngomong, itu namanya teknik smiling voice, ngomong sambil tersenyum. Ini sangat diperlukan sama teman-teman buat apa? Buat first impression teman-teman ke audiens. Karena kenapa? Ya mau nggak mau, suka nggak suka, orang itu akan melihat wajah kita dulu sebenarnya. Gitu loh, sebagai MC khususnya. Jadi kalau kita dari awal aja udah nggak enak dilihat, apalagi didengerin. Oke, ini kita ngomong basic-nya dulu nih, karena saya nggak bisa bahas dalam tentang public speaking, karena memang kalau bahas public speaking materi kita pasti nggak cukup. Oke ya, simpel ya, kita akan coba latihan senyum mulai dari detik ini, buat nanti seterusnya saat kita praktek. Nah, sekarang kita mulai nyentuh area ke pembahasan kita malam hari ini, yaitu seputar tentang MC formal. Oke, kita mulai dari karakteristiknya dulu nih teman-teman nih. Untuk bisa membawakan acara yang formal, kita sebagai MC itu akan memiliki tantangan. Tantangannya, menurut saya pribadi dengan pengalaman saya, kita tuh harus terlihat berwibawa atau elegan. Yang kedua, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus punya tata bahasa yang lebih baku dan teratur. Dan yang terakhir nih, yang paling penting nih, kalau acara format itu, biasanya kita tuh cenderung satu arah teman-teman. Jadi one way, tanpa ada interaksi, biasanya, dan hampir seperti itu. Contoh kecil teman-teman misalnya MC buat acara wisuda. Wisuda itu formal. Nah, teman-teman kira-kira bakal banyak interaksi nggak sama audien? Jawabannya enggak. Teman-teman dari awal baca tok skripnya sampai selesai. Apalagi acara akad nikah. Acara akad nikah kan itu juga formal kan? Teman-teman perlu nggak interaksi? Jawabannya nggak perlu. Karena memang dia cenderung satu arah. Orang-orang hanya menyimak kita.
fokus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itu jenis karakteristiknya untuk acara formal dan tantangan kita sebagai MC formal. Nah, yang kedua, ini contoh-contohnya ya. Contoh acara-acara formal ini banyak ya. Ada pelantikan jabatan, akad nikah, pemberkatan, wisuda, pembukaan dan penutupan rapat kerja, serah terima jabatan, meeting. Nah, dan juga ada kegiatan resmi kenegaraan atau yang kita biasa sebut dengan acara protokoler. Nah, saya pengen teman-teman bedain dulu nih. Ada formal yang khusus corporate, ada formal yang memang khusus protokoler. Nah, ini ada perbedaan nih teman-teman. Nanti teman-teman juga mungkin belajar langsung sama MC protokoler. Kenapa? Karena kalau MC protokoler itu biasanya tuh rada ketat peraturannya. Contoh kecilnya, tadi kan di awal ditanya sama Mbak Rosa kan, menurut teman-teman MC formal suaranya mesti bulat atau enggak? Kalau buat MC formal yang sifatnya protokoler, jawabannya iya. Tapi kalau buat yang acara formal corporate jawabannya enggak. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena gini teman-teman, tiap orang itu punya jenis dan karakter suaranya masing-masing. Itu nggak bisa dibohongin. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kita ambil contoh dari penyanyi deh. Ada Tulus, ada siapa lagi Judika. Suara Tulus dua Judika sama-sama enak gak? Sama-sama enak, tapi jenisnya sama, beda. Suara Judika tinggi, suaranya Tulus lebih lebih dalam, lebih deep lah ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, sama halnya hari ini misalnya nih, saya cek satu-satu. Mas Wahyu coba suara rendahnya semana. Pasti suara rendah Mas Wahyu, suara rendah saya, suara rendah Mas Vicky, itu beda-beda. Begitupun nanti saya tes misalnya coba Bilkis boleh suara rendahnya semana, Isna semana, Tania semana, beda. Jadi saya bisa bilang nggak semuanya orang suaranya bisa bulat teman-teman. Contoh kecilnya kita lihat penyiar radio deh. Banyak sebanyak apa sih penyiar radio sekarang? Lebih banyak MC apa penyiar radio? Jawabannya lebih banyak MC teman-teman. Karena penyiar radio itu kan ada seleksinya kan. Suaranya harus radioable ya kalau nggak salah ya. Pokoknya harus kedengeran gurih gitu lah. Jadi kedengerannya tuh penyiar banget gitu. Beda cerita kalau kayak Desta gitu-gitu ya. Ini kita ngomong standarnya. Nah, makanya saya bilang teman-teman nggak usah khawatir kalau ngerasa suaranya nggak bisa bulat. Kecuali teman-teman mau jadi MC protokoler, mau jadi MC yang khusus MC wisuda, itu beda cerita. Tapi kalau teman-teman mau main di corporate, jawabannya enggak. Nah, gimana cara kita ngakalinnya? Nanti kita belajar tekniknya teman-teman. Yang penting itu adalah teknik membawakannya yang betul. Jangan sampai teman-teman gara-gara satu faktor suaranya nggak bulat, teman-teman melupakan beberapa teknik yang lain. Contohnya, teknik intonasi, teknik aksentuasi, teknik paus, mainin tempo bicara, itu dilupain. Fokusnya sama, harus bulat, harus bulat, harus bulat. Itu jadi fatal. Saya bisa ngomong gini karena memang kebetulan suara saya nggak bisa nyampe tahap yang bulat. Itu saya sendiri sadar karena kebetulan saya waktu terjun jadi MC akad nikah, saya tuh ngerasa nggak nyaman sama suara saya sendiri ya. Karena saya ternyata lebih sering pakai suara leher daripada suara diafragma. Singkat cerita, akhirnya saya coba ambil kursus les vokal di Purwacaraka. Saya ambil les vokal sekitar 6 bulan dan ternyata betul level suara saya dari pita suara saya tuh nggak nyampe tahapannya buat sampai ke yang bulet banget. Jadi karakter suara saya tuh nggak bisa segitu. Jadi ibaratnya kalau nada saya tuh mentok-mentok di C lah, nggak bisa turun ke bawah lagi. Nah, maka dari situlah saya akhirnya paham, oh ternyata memang bulat enggaknya itu balik lagi ke karakter suara masing-masing. Kalaupun nggak bisa nggak apa-apa, tapi tahu teknik pembawaannya. Itulah yang akan kita fokus pelajari pada malam hari ini. Ya kecuali beda cerita kalau teman-teman mau jadi MC protokoler ya, itu beda cerita. Tapi kalau cuman jadi MC formal corporate sih, tekniknya aja udah lebih dari cukup sebenarnya. Oke, sekarang saya mau kasih beberapa contoh nih. Contoh MC formal protokoler sama contoh MC formal yang di corporate. Buat gambaran teman-teman, perbedaannya di mana. Oke, kita dari yang protokoler dulu deh. Ini sebagai gambaran. Upacara serah terima jabatan Senin tanggal 21 Oktober 2024 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Tahun 2020 Presiden Republik Indonesia nomor 133/24 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penyerahan memori jabatan. Kedutaan Indonesia Raya. Ya, ini protokoler ya. Kedutaan Indonesia Raya. Garis miring itu udah template tuh. Pasti pembawanya bakal kayak gitu tuh, MC protokoler tuh. Nah, cuma nanti tinggal masalah karakter suaranya aja tuh. Biasanya sih lebih bulat lagi ya suaranya ya, lebih kedengeran inilah suaranya biasanya. Nah, itu kalau yang protokoler. Nah, bedakan kalau kita misalnya diminta buat MC formal untuk acara corporate. Nah, ini saya bikin ambil contoh ini dulu deh yang ini umum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk. Selanjutnya dalam rapat ini akan disebut perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan direksi perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan perseroan, baik yang hadir di sini maupun yang secara elektronik yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 20 Juli 2022. Sebelum kita memulai acara, marilah bersama-sama kita menyaksikan video company profile perusahaan. Selamat menyaksikan. Oke. Satu arah ya, jadi udah nggak usah interaksi, bacain skrip aja udah, fokus gimana cara kita membacakannya dengan betul. Walaupun kalau tadi contoh yang kedua itu dia temponya masih agak cepat sih. Nanti kita belajar bareng-bareng deh buat temponya. Oke, ini satu lagi deh, satu lagi buat gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kabinet Merah Putih, Bapak Abdul Mukti beserta Ibu Masmidah. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih, Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro beserta Ibu Sylvia Ratnawati. Menteri Kebudayaan Kabinet Merah Putih, Bapak Fadlizon beserta Ibu Catherine Grace. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode tahun 2019-2024, Bapak Nadiem Anwar Makarim beserta Ibu Franka Makarim. Yang kami hormati, para pejabat Kemendikbudristek serta para tamu undangan. Selamat datang dalam acara serah terima jabatan dan pisah sambut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode tahun 2019-2024 kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, dan Menteri Kebudayaan. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau yang tadi enak tuh, yang contoh ketiga, video buat MC formal. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi perbedaan jelas kan, mana MC formal buat protokoler, mana kalau kita diminta buat jadi MC formal untuk acara corporate. Perbedaannya jelasnya di situ. Kalau yang di formal protokoler, itu kita udah ada pattern-pattern yang kita nggak boleh lewatin lah. Jadi udah diatur sedemikian rupa lah, kayak gitu bawaannya. Nah, kalau yang di corporate enak lebih fleksibel sebenarnya. Nanti gimana caranya kita tinggal mainin intonasi suara, sama nanti kita mainin low tone kita, suara terendah kita semana. Jadi walaupun suara kita nggak bisa bulat, tapi seenggaknya kita bisa bikin lebih berat. Contoh misalnya Mas Wahyu, pertama ngomongnya selamat pagi, tiba-tiba ngomongnya selamat pagi dibikin berat. Selamat pagi, Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia. Kan itu beda-beda kan. Nanti kita bisa bedain tuh beratnya Mas Wahyu, beratnya Mas Vicky, suara beratnya Mas Nurdin itu pasti beda-beda. Tapi yang paling penting adalah kita usahakan suara kita coba dibikin low tone, lebih berat gitu loh. Itu sih yang paling jadi poin penting untuk acara yang formal. Nah, sekarang nih tipsnya nih, nanti setelah ini kita praktek ya.
Jadi tips membawakan acara yang formal itu yang pertama, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus memaksimalkan vokal dengan tone yang rendah atau suara yang lebih berat. Nanti teman-teman silakan tes sendiri sekarang nih. Halo, 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 selamat malam, selamat malam. Nah, cari sendiri tuh nyamannya teman-teman di mana. Ingat ya, nyamannya. Jadi kalau rendah tapi teman-teman nggak nyaman itu tandanya maksain. Jadi silakan teman-teman cari rendahnya semana, nyamannya semana. Udah, itu berarti karakter teman-teman suaranya di situ untuk karakter suara yang rendahnya. Oke, silakan dicoba-coba dulu aja nanti kita latihan. Yang kedua, pace-nya atau tempo biasanya tuh lebih lambat. Contoh, kalau normal kan gini, selamat malam, ya kan? Kalau yang formal kita bisa lebih lambat nih. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang dalam acara karir online. Nah, jadi diperlambat pace-nya tuh. Hitungannya bisa kita bilang yang normalnya kayak gimana, coba kita lambatin dikit. Jeda-jedanya tuh lebih ketahuan, koma-komanya kalau acara yang formal. Nah, itu yang kadang orang lupain tuh. Karena fokusnya sama suara yang bulat, tapi tadi patahan-patahan itu tuh yang dilupain. Padahal yang paling penting tuh tadi cara kita ngebaca skripnya, biar skripnya itu bisa lebih hidup ketika kita membacakan atau membawakan acara yang formal. Yang ketiga, sadar dalam menggunakan intonasi. Nah, ini kita belajar nih, intonasi kan adalah naik turun suara kan. Jadi kita harus tahu nih naik turun suara kita, jangan datar-datar aja. Kayak kemarin kan saya ajarin tuh kalau tema acara, mau nggak mau, suka nggak suka, coba kasih penekanan. Tapi kalau acaranya yang misalnya informal, kita boleh pakai nadanya gradasi dari rendah ke tinggi. Itu kan intonasi. Nah, yang terakhir, ingat kalau udah diminta acara yang formal, tanpa interaksi dan tanpa improvisasi. Kalau udah nyiapin skripnya kayak gitu atau udah disiapin skripnya kayak gitu, udah fokus gimana cara bacanya aja yang betul. Itu buat yang acara formal. Jadi fokus kita di kualitas cara kita membaca skrip sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Tapi jangan lupa, walaupun kita fokusnya di situ, kadang nih yang dilupain tuh wajah kita teman-teman. Padahal formal pun wajah kita harus tetap tersenyum teman-teman. Contoh kecilnya gini deh, teman-teman pernah lihat nggak ada orang MC formal, tapi pas di foto mukanya nggak kelihatan atau mukanya lagi selalu kurang enak dilihat lah pas di foto. Itu sebenarnya kurang tepat. Padahal formal itu bukan berarti kita sebagai MC mukanya formal juga, mukanya serius juga enggak. Suasananya inget ya, suasananya kita bikin formal. Gimana caranya? Yaitu dengan tempo teman-teman. Tempo itu mengubah jenis acara. Contoh, kalau acara yang informal kita pakai nadanya tuh temponya biasanya lebih cepat. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Itu kan cepet tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau yang pengen dibikin formal ya udah diperlambat aja temponya udah berubah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama salam, beda temponya, suasananya berubah. Jadi bukan muka kita yang berubah jadi formal sebenarnya. Itu kebanyakan orang salah. Nah, masalah tersenyum juga mesti disesuaikan ya. Kadang ada peserta juga yang kurang nangkep nih. Jadi yang wajib itu pasti di pembukaan. Itu kan karena kan first impression kita sama audien. Tapi ingat, nyesuaiin sama acaranya juga. Jangan sampai acaranya nggak perlu tersenyum, kita tersenyum. Itu kadang audiens saya kejebak di situ tuh. Oh, Coach Isan bilangnya harus selalu tersenyum. Enggak selalu, tapi di awal iya. Tapi ketika acara berjalan, ya masa acaranya misalnya eh pisah sambut deh serah terima jabatan gitu. Itu kan agak-agak haru kan. Misalnya dari Mbak Rosa nih apa dia mau cabut nih, mau pindah perusahaan diganti sama Mbak Isna. Masa kita kelihatan bahagia kan kurang enak kan. Jadi kita sesuaikan juga ekspresi kita sama momen acaranya. Itu jangan sampai kejebak. Tapi yang paling penting adalah di awal acara. Itu wajib kalau dari saya pribadi. Nah, ini nih. Jadi unsur penting dalam acara formal itu adalah kuasai tekniknya, maka hidup acaranya. Nah, ini izin juga teman-teman. Sebenarnya materinya tuh benar-benar banyak banget. Ini saya tadi itu dari siang motong-motongin gimana caranya pesannya bisa sampai ke teman-teman tanpa mengurangi bobot dari materi tersebut. Karena ini benar-benar acaranya tuh harusnya tuh materinya dari jam 9 sampai jam 5. Kebayang tuh teman-teman berapa slide tuh. Jadi saya benar-benar motong biar dengan durasi 1,5 jam teman-teman seenggaknya dapat lah gambaran secara langsungnya. Ya sekarang kita tadi udah tahu tekniknya nih ya, tekniknya udah tahu nih. Kita akan mulai dikit-dikit praktek.
Tapi sebelum itu biasanya kalau kita mau membawakan acara, teman-teman harus punya ritual tersendiri sih, yang namanya pemanasan vokal. Saya nggak tahu nih teman-teman biasanya punya pemanasan vokal sendiri atau enggak. Biasanya kayak Isna atau Bilius yang biasa nge-MC. Nah, biasanya kalau saya pribadi, saya tuh senam wajah itu jarang, tapi saya biasanya Lion Fest. Lion Fest tuh teman-teman pertama kalau Lion Fest tuh mukanya buka selebar mungkin sih. Kayak gini nih. Sorry, saya matiin share sini dulu. Jadi buka muka teman-teman tuh selebar mungkin. Nah, itu Lion Face tuh. Jadi mangap selebar-lebarnya. Tapi lidahnya dikeluarin. Itu saya dapat dari materi broadcaster. Satu lagi apa? Lemon Face. Lemon Face tuh muka kita dikecutin. Nah, biasanya digabung. Pertama dikecutin, terus hitungan ketiga atau kelima dibuka lebar-lebar. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah itu diulang-ulang beberapa kali. Teman-teman nanti ngerasa nih, area sini tuh kayak lebih kebuka nih. Nah, kenapa sih perlu? Karena biar area sini tuh rileks teman-teman. Karena kita ketika berbicara, yang kita sering pakai tuh area mana sih? Area kepala, leher, bahu. Itu kan paling sering tuh. Apalagi yang wajib tuh peregangan bahu. Bahu boleh ke atas bawah, maju ke depan, ya ke kanan, ke kiri, atas, bawah, diputer. Nah, jadi teman-teman silakan gerak-gerak dulu supaya apa? Area leher, bahu, semuanya tuh relax gitu. Stretching dulu lah. Karena mau nggak mau suka nggak suka kan itu jadi yang paling sering kita gunain kan ketika kita lagi berbicara. Terus apa lagi? Melatih pernafasan diafragma. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman udah pada bisa belum pakai diafragma? Itu dulu nih kan. Kita kan melatih nih ya kan. Udah bisa belum? Nah, kalau belum, saya kasih contoh gini teman-teman. Teman-teman latihannya sebenarnya nanti ada videonya saya kirim di grup aja. Karena memang kalau itu kita pakai buat latihan di sini, waktu kita lumayan kepotong 10 menitan. Simpelnya gini, teman-teman coba tarik napas lewat hidung. Tapi bahunya nggak boleh naik ya. Tarik napas lewat hidung, bahu nggak boleh naik. Tarik napas lewat hidung, bahu nggak boleh naik, langsung alirin ke perut. Nanti perutnya ngelebar kayak balon. Nah, coba ya, tarik napas lewat hidung, bahunya nggak boleh naik. Nah, tahan, ngerasa perutnya kenceng nggak tuh? Nah, kalau perutnya kencang itu seenggaknya teman-teman udah mulai bisa satu step buat melakukan pernafasan diafragma. Pertama perutnya kencang dulu. Nah, kalau perutnya kencang, tahan dulu, jangan sampai terkecoh. Coba pegang area belakang teman-teman. Apa ya, pinggang belakang teman-teman. Kencang juga nggak di situ? Nah, jadi harusnya tuh bukan perutnya doang yang depannya kencang, tapi area belakang juga kencang tuh. Nah, itu nanti latihan aja. Nanti saya kasih video di grup. Teman-teman bisa latihan sendiri di rumah. Tapi seenggaknya itu step pertama itu dulu. Merasakan cara pakai pernafasan diafragma. Tarik napas lewat hidung. Tahan di perut dulu ya. Tahan berapa detik. Nanti kita keluarin pakai boleh. Pakai desis boleh. Pakai juga boleh. Napas dikeluarin. Perutnya lama-lama ngempes kayak balon. Nah itu nanti prosesnya agak lama. Itu saya ikut les vokal buat benerin itu doang teman-teman 3 bulan pertama coba bayangin. Saya bayar bukan buat nyanyi, bener-bener ngebenerin. Kenapa saya lama? Karena ternyata faktanya saya dari awal ngomong, dari awal public speaking, itu ternyata alam bawah sadar saya cenderung mengaktifasi saya selalu ngomong pakai leher gitu. Jadi ibaratnya kalau orang tidur nih kan normalnya itu kan napasnya lewat hidung. Nah, tapi biasanya pakai mulut jadinya ngorok. Nah, orang kalau napas pakai mulut tuh ngorok tuh biasanya tuh. Nah, jadi ibaratnya ketuker tuh pembiasaannya. Yang harusnya ngomong normal itu pakai diafragma. Jadi perutnya tuh kembang kempis nih tiap ngomong nih. Itu nggak bakal capek. Nah, tapi karena saya terbiasa pakai suara leher, jadi merubah pembiasaannya tuh lama banget. Saya butuh waktu 3 bulan waktu itu. Makanya saya jadi tahu, oh ternyata memang butuh proses. Ya teman-teman juga sabar aja. Nanti saya kasih videonya. Terus apa lagi? Sebenarnya bisa juga teman-teman yang paling enak tuh latihannya pakai humming. Hmm, itu bisa juga tuh sambil memancing diafragma teman-teman. Nah, cuman humming yang benar itu teman-teman bukan cuma bunyi tapi ngerasa nanti mulutnya gatal nih area sini nih. Area mulut, hidung nih gatal nih area depan sini nih.
Nanti dicoba tuh kayak Nah, kalau belum gatel, tandanya teman-teman belum pakai pernafasan diafragma, masih pakai pernafasan lewat dada atau yang lain-lainnya lah. Nah, itu nanti sambil dilatih ya, tapi memang prosesnya agak butuh waktu lah. Nanti saya kasih videonya aja. Oke, sekarang kita akan mulai praktek. Nah, kita apa sih yang akan kita latih pada malam hari ini? Yang pertama, kita akan latihan gimana caranya kita memaksimalkan yang namanya smiling voice. Ya, yang kedua artikulasi. Artikulasi tahu ya. Jadi kita ngomong tuh jangan rapet teman-teman, harus jelas. A, I, U, E, O-nya jangan sampai itu nggak jelas. Karena biasanya orang yang artikulasinya kurang jelas itu lebih cenderung dia ngomongnya tuh belibet. Nah, jadi teman-teman nanti tolong mulutnya kalau ngomong jangan rapet-rapet. Coba dibuka dikit ya, agak dibuka gitu ya. Oke, tapi jangan terlalu dibuka juga ya, gak enak juga kan. Jadi senormalnya aja, tapi yang pasti konsonan hurufnya tuh lebih jelas pada saat dikeluarkan. Yang ketiga kita kan belajar intonasi, naik turun suara, nanti kita latihan. Tempo bicara, nah teman-teman juga nanti pastiin jangan kelambatan, jangan kecepatan juga, tahu momentum. Teknik pause, tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus lanjut. Dan yang paling penting adalah power atau volume. Kadang 1 sampai 5 itu betul, tapi volumenya nggak ada, jadi nggak ada suaranya. Nah itu juga mesti disadarin, teman-teman. Oke, kita langsung latihan pakai skrip nih. Oke, kita mulai dengan latihan artikulasi smelling voice. Ini kan banyak ya latihannya kan. Kita ambil satu-satu dulu ya. Sekarang kita fokus ke artikulasi sama smelling voice. Jadi nanti saya minta beberapa teman-teman buat praktek. Silakan baca skrip ini, pastiin mukanya bibirnya kebuka dan wajahnya Suaranya Coach Isan hilang ya, rekan-rekan ya? Iya, Mbak. Oh, bentar, saya coba bantu hubungin dulu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, ditunggu sebentar. Oke teman-teman, Coach Isan udah respon, sebentar lagi akan bergabung lagi. Sepertinya sinyalnya agak gangguan. Tunggu sebentar ya. Nah, Coach Isan udah bergabung. udah. Sorry ya, ternyata laptop saya tadi belum dicas nih. Tadi kita mulai, jadi mati deh. Ya, kita kembalikan lagi kepada Coach Isan. Silahkan Coach. Makasih Mbak Rosa. Sebentar. Oke, kita praktek ya. Jadi ini ada skrip, teman-teman nanti baca. Fokusnya adalah teman-teman silakan pastiin artikulasinya jelas sama pastiin pakai smelling voice. Oke, pastiin pakai smelling voice. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama layar saya aja. Ini ada Mbak Monica. Silakan Mbak Monica. Bisa on mic Mbak Monica? Ya, halo. Halo. Oke, silakan Mbak Monica dicoba. Oke. Hadirin dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur, kita dapat berkumpul dalam acara Corporate Gathering PT Nusantara Solusi 2026. Semoga rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, itu Mbak Monica udah ngerasa pakai senyumnya?
Lumayan. Nah, ini enak ya. Sekarang Monica lagi senyum nih. Enak kan? Coba senyum Iya, yang sekarang Mbak Monica pakai lagi baca. oke. Oke. Hadirin dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur, kita dapat berkumpul dalam acara Corporate Gathering PT Nusantara Solusi 2026. Semoga rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Monica. Terima kasih Mbak Monica. Kasih. Oke, sekarang kita pilih cowoknya lah. Cowoknya kita coba Mas Nurdin deh. Boleh Mas Nurdin? Hadirin dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur, kita dapat berkumpul dalam acara Corporate Catering PT Nusantara Solusi 2026. Semoga rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, makasih Mas Nurdin. Nah, Mas Nurdin udah bagus nih. Tadi kalau teman-teman ngeliat tuh, Mas Nurdin mukanya pertama muka serius. Pas mau baca dia langsung hadirin dan tamu. Nah, itu udah mulai peka sama wajahnya tuh ketika diminta buat public speaking atau buat MC lah. Oke, makasih Mas Nurdin. Walaupun tadi nggak kejaga juga senyumnya, cuma di awal doang sih sebenarnya. Biasa itu normal teman-teman. Kalau kita nggak biasa tersenyum atau sadar tersenyum, biasanya kita memang di awal kita tetap pasti senyum, tapi nanti lama-lama senyumnya tuh hilang dengan sendirinya karena kita nggak sadar kalau kita tersenyum, itu wajar. Tapi mesti dilatih sih sebenarnya. Oke, kita coba Bilkis deh boleh, Bilkis coba. Oke, halo Coach. Ya. Oke. Hadirin dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur, kita dapat berkumpul dalam acara Corporate Gathering PT Nusantara Solusi 2026. Semoga rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Cukup, Oke, Coach. makasih Bilkis. Tepuk tangan dong buat Bilkis dong. Nah, karakter suara Bilkis ini udah enak nih. Udah formal banget sebenarnya. Kan kedengeran lah teman-teman ketika kita nyoba kayak gini tuh kita bisa langsung tahu karakter suara orang tuh cocoknya untuk acara formal, informal, dan lain-lain tuh langsung ketebak pas kita praktek kayak gini tuh. Kita coba cowok deh, Mas Wisnu deh boleh. Bisa on mic Mas Wisnu. Vicky apa Wisnu sih, Pak? Oh, Vicky, Sorry. Vicky Wisnu. Oh, ada dua orang emang ya? Vicky. Oke. Ya, saya coba ya Coach ya. Yo. Hadirin dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur, kita dapat berkumpul dalam acara Corporate Gathering PT Nusantara Solusi 2026. Semoga rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, makasih Vicky. Oke, nice. Oke, tenang teman-teman ya, kita masih banyak bahan latihan. Itu kita 4 orang dulu aja, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Oke, sekarang kita tambah nih. Kalau tadi saya nggak komentarin tentang tempo bicara, jadi saya membebaskan teman-teman baca aja sambil senyum. Yang penting sekarang kita akan mulai perhatikan gimana teman-teman memainkan tempo bicara dan teknik pause-nya. Teman-teman lihat di skrip ini ada garis 1 dan garis 2 ya. Garis 2 itu berarti kita titik. Garis 1 itu berarti koma. Ini skripnya sama. Enggak, ini skripnya beda sih, beda. Tapi kurang lebih sama awal tadi sama. Nah, teman-teman silakan mainin intonasinya. Kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Biar kita kelihatan nih, naik turun intonasinya nih. Pakai koma dan titik. Oke, kita tawarin aja deh. Yang mau nyoba duluan siapa silakan. Yang belum ya. Kita coba yang belum dulu ya. Yuk, monggo. Siapa yang mau nyoba duluan? Ada? Isna deh boleh. Oke, Boleh, Coach. silakan Isna.
Hadirin yang kami hormati, dengan penuh rasa syukur, kita dapat berkumpul dalam acara Annual Meeting PT Nusantara Solusi yang diselenggarakan pada pagi hari ini, Senin 23 Februari 2026, sebagai momentum evaluasi dan apresiasi atas pencapaian perusahaan selama 1 tahun terakhir. Oke, Isna udah bagus. Coba Isna smelling voice-nya dijaga. Nah, kayak gini kan senyum nih. Enak ya teman-teman ya senyum Isna kan. Nah, sekarang coba Isna senyum yang sekarang dipakai sambil bawain acara. Oke. Hadirin yang kami hormati, dengan penuh rasa syukur, kita dapat berkumpul dalam acara Annual Meeting PT Nusantara Solusi yang diselenggarakan pada pagi hari ini, Senin 23 Februari 2026, sebagai momentum evaluasi dan apresiasi atas pencapaian perusahaan selama 1 tahun terakhir. Oke, tepuk tangan dong buat Isna. Makasih Isna. Isna Ya. karakter suaranya juga formal banget nih, udah kebentuk. Kayaknya emang udah sering bawain acara formal juga. Nah, enak tuh ketahuan ya. Kita coba cowok dulu ya Monica ya. Coba Mas Wahyu deh, boleh. Mas Wahyu, jajal. Oke, bentar, Coach. Oke. Hadirin yang kami hormati, dengan penuh rasa syukur, kita dapat berkumpul dalam acara Annual Meeting PT Nusantara Solusi yang diselenggarakan pada pagi hari ini, Senin 23 Februari 2026, sebagai momentum evaluasi dan apresiasi atas pencapaian perusahaan selama 1 tahun terakhir. Oke, makasih Mas Wahyu. Mas Wahyu juga bagus. Tinggal nanti smelling voice-nya aja dilatih. Sama karakter suaranya tuh kayaknya emang udah berat juga sih Mas Wahyu nih. Nanti mungkin bisa dilatih lagi tuh Mas Wahyu biar lebih berkarakter lah. Kalau tadi kan masih agak serak-serak ya kita dengernya ya. Oke. Ya, Coach. Satu lagi mau nyoba boleh silakan. Kalau nggak ada. Yang belum, oh udah Monica lagi kalau gitu. Kalau nggak ada yang mau nyoba. Silakan, Monica. Oke. Hadirin yang kami hormati, dengan penuh rasa syukur, kita dapat berkumpul dalam acara Annual Meeting PT Nusantara Solusi yang diselenggarakan pada pagi hari ini, Senin 23 Februari 2026, sebagai momentum evaluasi dan apresiasi atas pencapaian perusahaan selama 1 tahun terakhir. Oke, makasih Monica. Enak ya, MC formal tuh gampang teman-teman sebenarnya. Makanya saya waktu dari gathering ke acara formal tuh termasuk gampang adaptasinya. Nah, besok nih teman-teman bakal challenge banget nih yang nggak biasa informal. Besok kita akan lihat teman-teman gimana pembiasaannya. Kayak Tika, boleh Tika. Coba ya Coach. Yuk. Hadirin yang kami hormati, dengan penuh rasa syukur kita dapat berkumpul dalam acara Annual Meeting PT Nusantara Solusi yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Maaf Coach, banyak iklannya. Hadirin yang kami hormati, dalam penuh rasa syukur kita dapat berkumpul dalam acara Annual Meeting PT Nusantara Solusi yang diselenggarakan pada pagi hari ini, Senin 23 Februari 2026, sebagai momentum evaluasi dan apresiasi atas pencapaian perusahaan selama 1 tahun terakhir. Oke, makasih Mbak Tika. Oke, tenang ya, masih ada lagi. Ini anggap aja udah clear. Oke, sekarang kalau kita udah latihan ini kita tambah lagi nih ke latihan intonasi. Kita pakai kalimat yang sama, tapi dengan tone suara yang berbeda. Saya kasih contoh dulu ya video ya. Videonya udah ke copy belum ya? Saya takut nggak copy videonya nih. Hmm. Videonya nggak copy udah, saya contohin aja ya. Jadi ini kan ada beberapa nih, low tone, mid tone, sama high tone. Nah, kalau mid tone itu paling gampang karena kayak kita lagi ngobrol biasa aja. Kita akan fokus di
low tone dan high tone. Contoh ya, kita pakai yang low tone dulu. Hadirin yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang dalam acara online kelas spesial Ramadan Karir MC Academy 2026 dengan tema Belajar jadi MC formal dan semi formal. Itu yang low tone. Kalau high tone, hadirin yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang dalam acara online kelas spesial Ramadan Karir MC Academy 2026 dengan tema Belajar jadi MC formal dan semi formal. Beda ya teman-teman ya. Low tone, high tone, ingat. Beda skripnya sama, gaya pembawaan beda, suasananya berubah. Paham kan? Jadi formal bukan muka kita yang formal, tapi gimana cara kita bawainnya. Paham kan? Oke, sekarang kita coba low tone dan high tone. Siapa yang mau nyoba duluan? Saya lempar dulu aja. Nanti sebelum saya tunjuk. Silakan. Coach teksnya belum muncul, Coach. Oh, sorry. Makasih, Mbak. Lupa ke-share ternyata. Oke, ini sorry teman-teman ya, ini teksnya ya. Jadi teksnya sama, tapi perbedaannya kita coba bawain pakai nada yang berbeda. Silakan mau nyoba. Dian boleh Dian, jangan senyum-senyum aja. Mau nyoba? Dian dulu ya, boleh. Ini habis ini Cynthia siap-siap ya. Coba dulu ya, Cuk. Ya, boleh. Kok hilang? Hadirin yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang dalam acara online kelas spesial Ramadan Career MC Academy 2026 dengan tema Belajar Jadi MC Formal dan Semi Formal. Itu yang high tone, sekarang yang low tone. Hadirin yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang dalam acara online kelas spesial Ramadan Karir MC Academy 2026 dengan tema Belajar Jadi MC Formal dan Semi Formal. Nah, makasih Mbak Dian, tepuk tangan dari Mbak Dian, boleh. Nah, low tone itu berarti nada rendah teman-teman ya, bukan kitanya jadi lemas, enggak. Kitanya jangan lemas ya, kitanya tetap berpower. Ingat, volume kan saya bilang tadi bagian terakhir tuh kadang dilupain tuh, masalah power. Kadang tuh ingat power itu jadi paling penting teman-teman sebenarnya dari tadi 5 poin yang tadi di awal. Percuma kita bacanya bener tapi powernya nggak ada gitu ya. Power tuh energi, nggak cuma suara doang ya. Oke, Mas Nurdin boleh. Tadi Cynthia dulu, Cynthia mana Cynthia? Cynthia dulu, Cynthia, silakan Cynthia. Thank you, Coach. Coba yang low tone dulu deh ya, Coach. Boleh. Hadirin yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang dalam acara online kelas spesial Ramadan Karir MC Academy 2026 dengan tema Belajar Jadi MC Formal dan Semi Formal. Itu low tone. High tone-nya ya, Coach. Yo, high tone. Hadirin yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang dalam acara online kelas spesial Ramadan Karir MC Academy 2026 dengan tema Belajar Jadi MC Formal dan Semi Formal. Oke, makasih Cynthia. Nah, kalau teman-teman tadi lihat Cynthia, saya bilang kan karakter suara orang beda-beda kan. Coba teman-teman tadi enggak karakter suara Cynthia waktu low tone sama high tone tuh sama karakternya. Bedanya di nadanya aja. Jelas kan? Jadi memang karakter tuh udah kebentuk teman-teman. Suara kita tuh pasti akan kebentuk kayak gitu. Oke, sekarang Mas Nurdin boleh. Mas Nurdin, silakan. Hadirin yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang dalam acara online kelas spesial Ramadan Karir MC Academy 2026 dengan tema Belajar Jadi MC Formal dan Semi Formal. High tone. Hadirin yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang dalam acara online kelas spesial Ramadan Karir MC Academy 2026 dengan tema Belajar Jadi MC Formal dan Semi Formal. Nah, kalau Mas Nurdin belum berubah tuh, high tone sama low tone-nya sama. Sama aja Mas Nurdin, high tone sama low tone-nya.
Nanti dicoba lagi Mas Nurdin ya. Tapi udah oke lah cara bacanya ya. Oke. Satu lagi deh sebelum kita next slide. Reni, boleh Reni. Izin Pak, terbaca ya. Ya silakan. Hadirin yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang dalam acara online kelas spesial Ramadan Karir MC Academy 2026 dengan tema belajar jadi MC formal dan semi formal. Hadirin yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang dalam acara online kelas spesial Ramadan Karir MC Academy 2026 dengan tema belajar jadi MC formal dan semi formal. Oke, makasih Reni. Nah, Reni kayak Mas Nurdin nih sebenarnya. Nggak ada perubahan tuh, sama aja nadanya di lautan juga sebenarnya. Cuman kayak teriak-teriak. Nah, kelihatan kan Mas Nurdin kan bedanya kan. Jadi kerasa kok apa yang udah pakai high tone sama belum. Oke, kita masih banyak latihannya ya. Jadi kita skip aja yang ini. Nah, sekarang kan kalau ini kan ini kita udah pemanasan nih. Kita latihan artikulasi smelling voice, tempo bicara teknik paus, latihan intonasi. Sekarang saya kasih challenge teman-teman nih. Silakan disesuaikan gimana caranya baca skrip ini yang benar. Yang dihitamkan atau ditebalkan itu pasti akan ada penekanan. Jadi silakan saya kasih teman-teman challenge buat meraba skrip. Karena ini salah satu skill yang perlu dimiliki oleh MC. Kita ketika dapat skrip, kita tuh mau nggak mau, suka nggak suka, harus udah tahu mana kata yang perlu dikasih penekanan, mana yang perlu ada koma, mana yang harus lanjut. Oke, karena ini challenge-nya di sini teman-teman. Sepengalaman saya jadi MC corporate dulu, inilah challenge-nya. Jadi tiap acara tuh mau nggak mau kita akan menyesuaikan setiap skrip yang dikasih sama IO. Nah, jadi teman-teman coba latih kepekaan baca skripnya tanpa ada garis-garisnya ya. Kan tadi kan kita udah latihan nih. Oke, bikin skrip ini bukan sekedar dibaca, tapi jadi lebih hidup. Oke, yuk yang mau nyoba duluan silakan. Boleh-boleh. Oke, ini 2 orang aja deh, karena kita masih ada beberapa teks latihan nih kalau nggak salah deh. 2 orang aja, 2 orang. 2-3 orang lah mulai coba. Yuk. Ayo teman-teman nggak nyoba sayang banget. Ini kita latihan MC loh. Oke, yuk. Bilkis, silakan Bilkis. Oke, izin ya Coach. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara yang istimewa ini. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Mari kita gunakan momen ini untuk saling menguatkan, berbagi inspirasi, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Dengan rasa syukur yang mendalam, saya ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Oke, Cukup, tepuk Coach. tangan dong buat Bilkis. Nah, enak nih udah dicontohin sama Bilkis nih. Ayo, yang mau nyoba silakan. Udah bagus soalnya sama Bilkis tadi udah dicontohin. Itu udah betul semua ya. Oke, siapa? Isna, oke, silakan Mbak Isna. Ya, Coach. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara yang istimewa ini. Semoga kebersamaan kita pada hari ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Mari kita gunakan momen ini untuk saling menguatkan, berbagi inspirasi, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Dengan rasa syukur yang mendalam, saya ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Oke, tepuk tangan buat Isna. Isna ini udah bagus banget, cuman tinggal latihan smelling voice-nya aja Isna. Perfect deh tampilannya deh.
Oke. Emang jarang senyum, Coach. Ya itu dia makanya. Makanya kan tadi di awal kita latihan senyum kan. Karena biar kita terbiasa sadar buat senyum sebenarnya teman-teman. Oke, satu lagi boleh. Cowok mungkin Mas Wahyu deh, boleh. Yo. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara yang istimewa ini. Semoga kebersamaan kita pada hari ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Mari kita gunakan momen ini untuk saling menguatkan, berbagi inspirasi, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Dengan rasa syukur yang mendalam, saya ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Oke, tepuk tangan buat Mas Wahyu. Oke, teman-teman izin dulu nih teman-teman. Kita kayaknya bakal lewat kayak kemarin nih. Mungkin maksimal 10-15 kali ya. Aman nggak kira-kira teman-teman? Aman, Coach. Aman ya, 10-15 ya, izin ya. Karena kan kita mulai juga lewat dari 30 kan. Jadi 45, jadi kita lebih 15 menit. Oke, sekarang kita pindah ya ke teks selanjutnya. Nah, sekarang sebelum kita latihan ini saya mau ngasih tahu dulu sama teman-teman. Gambarannya, bayangin dulu nih, bayangin teman-teman diminta buat jadi MC awarding. Sedang di posisi membacakan nominasi. Acaranya grande nih. Formal tapi grande, ya kan? Yang datang ribuan orang, teman-teman berdiri di stage. Di situ teman-teman bikin momentum nih. Bikin biar pada saat membacakan nominasi tuh tetap hype-nya keangkat. Mainin intonasinya. Nah, di sini challenge-nya adalah gimana saya mau lihat teman-teman memainkan intonasi. Oke? Oke, yuk. Nanti kalau nggak ada yang benar baru saya benerin. Silakan yang mau nyoba. Yang udah boleh lagi, yang belum juga silakan. Udah ya, kebayang ya teman-teman dibayar nih 20 juta nih, yuk silakan. Mbak Monica buat nge-MC warding 20 juta. Nah, gimana kira-kira dengan tanggung jawab 20 juta itu teman-teman membawakan acara ini dengan maksimal? Yuk. Mas Vicky, boleh Mas Vicky mau nyoba? Jadi saya coba dulu ya, Coach ya. Mas Vicky Monica ya, siap-siap ya. Aduh. Hadirin dan pemirsa, nominasi selebriti komedi terfavorit Indonesia Comedy Award 2023 adalah Andre Taulani, Ayu Ting Ting, Dedi Mahendra Desta, Hesti Purwadinata, Wendy Cagur, dan pemenang kategori nominasi selebriti komedi terfavorit adalah Dedi Mahendra Desta. Oke, makasih Mas Wisnu. Ini belum masuk nih ya, belum masuk ya, nggak apa-apa. Monica boleh Monica, silakan. Coba ya, Coach. Yo. Hadirin dan pemirsa, nominasi selebriti komedi terfavorit Indonesia Comedy Award 2023 adalah Andre Taulani, Ayu Ting Ting, Dedi Mahendra Desta, Hesti Purwadinata, Wendy Cagur, dan pemenang kategori nominasi selebriti komedi terfavorit adalah Dedi Mahendra Desta. Oke, makasih Monica. Dikit lagi, satu orang lagi deh baru saya benerin, satu orang lagi. Oke, Bilkis. Oke, yuk. Izin ya, Coach. Yuk. Ntar, Coach. Hadirin dan pemirsa, nominasi selebriti komedi terfavorit Indonesia Comedy Award 2023 adalah Andre Taulani, Ayu Ting Ting, Dedi Mahendra Desta, Hesti Purwadinata, Wendy Cagur, dan pemenang kategori nominasi selebriti komedi terfavorit adalah Dedi Mahendra Desta. Oke, tepuk tangan buat Bilkis. Keren.
Oke, ini saya kasih gambaran. Nanti teman-teman bedain sendiri aja sama tadi 3 contoh sama yang saya contohin. Ini kan tadi saya kasih analogi atau kasih bayangan bahwa teman-teman ini acara awarding, acaranya grande. Teman-teman diminta buat bacain nominasi. Ada artis-artis nih. Gimana caranya di momen khusus teman-teman ini yang cuma beberapa menit, tapi dengan adanya teman-teman tuh skrip yang simpel ini jadi lebih hidup. Mainin intonasinya. Kan kita tadi udah belajar ya. Hadirin dan pemirsa, nominasi selebriti komedi terfavorit Indonesia Comedy Award 2023 adalah Andre Taulani, Ayu Ting Ting, Dedi Mahendra Desta, Hesti Purwadinata, Wendy Cagur, dan pemenang kategori nominasi selebriti komedi terfavorit adalah Dedi Mahendra Desta. Nah, kebayangin temen kan? Kebayang kan bedanya kan? Nah, itu gimana caranya intonasinya kita harus peka teman-teman. Kan acaranya kan grande, mewah. Kalau kita nggak semangat, kita nggak bisa angkat suasana ya nggak seru dong. Kan ini mau dibaca nominasi. Sama saya kasih poin di mana ketika kita announce seseorang, apalagi acara kayak gini, biasanya nadanya nada tinggi. Andre Taulani. Atau yang terakhir tuh kan poin penting tuh kita mau mempresent Desta kan. Desta nih pemenang nih. Kita mau mempresent dia nih. Abis kita bacain kan pasti biasanya ada musik kan. Dedi kan nggak mungkin kita bacanya Dedi Mahendra Desta. Nggak mungkin dong. Jadinya nggak meriah dong. Kan kita mau bikin meriah. Dedi Mahendra Desta. Jadi naik tuh Dedi Mahendra Desta. Bayang ya? Nah, itulah makanya pentingnya kita latihan intonasi sama kenapa saya kasih beberapa alternatif skrip sama teman-teman biar teman-teman tuh mulai bisa ngebayangin gitu kepekaan terhadap skrip yang teman-teman nanti punya. Jadi MC memang gampang ngomong doang, tapi pertanyaannya, tadi kan saya challenge, saya bilang, Monica saya bayar 20 juta nih. Saya kasih 20 juta ke Monica, saya hire, tiba-tiba mohon maaf ya, Monica pembawaannya kurang di sini. Saya nyesel nggak nyewa Monica? Nyesel lah, saya 20 juta tapi nggak sesuai ekspektasi saya. Itulah yang maksudnya bedanya MC buat job-job memang profesional sama MC yang internal. Nah, saya kenapa bisa ngomong kayak gini, karena saya pernah ngalamin di mana saya tuh jujur bertumbuh tuh malah di corporate teman-teman, daripada di wedding. Di wedding itu saya ngerasa lebih stuck aja, karena pertama nggak ada yang banyak kasih masukan, ya pokoknya klien tuh taunya makasih bagus aja. Jadi jarang ada feedback ke sayanya buat saya evaluasi diri. Tapi dulu selama masa saya main di corporate, itu saya ngerasa banget saya tuh kayak di tempat tiap hari tuh. Contoh nih, anggaplah saya habis bacain awarding ini, saya kayak tadi teman-teman tuh, kurang tepat pembawaannya. Kan biasanya kalau di acara corporate itu ada pendamping kita ya, PACMC ya, dari entah itu dari IO, entah itu dari internal karyawan setempat. Nah, yang dampingin kita tuh kadang suka ngasih masukan. Mas Ihsan tadi kayak pembawaannya kurang gini deh, kurang gini. Nah, dari situ tuh saya mulai peka sama skrip. Oh, ternyata cara bawain acara tuh beda-beda. Setiap skrip tuh punya nyawanya sendiri gitu loh. Nah, jadi kita nggak bisa pukul rata nih. Contoh, kita kasih skrip yang pertama, yang ini kita bacain buat yang ini nggak bisa. Begitupun sebaliknya, skrip yang ini kita kasih ke sini nggak bisa. Jadi tiap skrip itu udah ada nyawanya masing-masing. Nah, PR-nya di kita sebagai MC yang formal nih, kita harus bisa tahu nih gimana cara bacanya yang tepat, titik komanya, penekanannya, kapan harus pakai nada tinggi, kapan harus perlu penekanan. Itulah challenge-nya. Kalau teman-teman mau lebih serius jadi MC corporate. Nah, ini kita skip aja karena nggak beda jauh sama yang latihan-latihan sebelumnya. Nah, sekarang ini nih remind aja ya. Jadi kalau teman-teman nanti diminta jadi MC formal, ingat tone suara yang rendah itu lebih bagus atau tone suara yang lebih berat kalau buat acara formal. Temponya dimainin biasanya kalau acara-acara yang biasa lebih lambat, kecuali tadi acara yang wording, itu sebenarnya semi formal sih maksudnya. Terus ada sadar dalam menggunakan intonasi juga penting, jadi jangan sampai flat walaupun kita baca skrip doang, jangan sampai udah baca aja skripnya nggak ada titik komanya, nggak dimainin intonasinya, jangan sampai kayak gitu. Yang terakhir, fokus baca skripnya dengan betul tanpa ada interaksi dan improvisasi. Nah, ada pertanyaan dulu nggak di formal sebelum kita ke semi formal?
Nggak ada ya, aman ya? Kita lanjut semi formal aja ya. Nah, sebenarnya kalau semi formal tuh kan perpaduan antara acara yang formal sama informal. Nah, challenge-nya di sini adalah kita tetap harus bikin acaranya tuh kelihatan serius, tapi juga agak cair. Nah, jadi ada batasan nih di sini teman-teman nih. Cairnya semana, batasan kita tuh sampai di mana. Terus yang kedua, tata bahasa kita lebih fleksibel selama sopan mengikuti susunan atau kebutuhan acara. Yang terakhir, kita bisa berinteraksi dengan audien menyesuaikan kebutuhan. Jadi nggak tok baca skrip aja. Jadi kalau kita mau menyapa selamat pagi, selamat malam, apa kabar itu boleh. Ngasih pantun juga boleh karena semi formal. Nah, ini contoh-contohnya nih. Contoh-contohnya kayak hari ini kan seminar itu sebenarnya semi formal. Seminar, talk show, webinar, grand opening, fan meeting, lamaran, grand launching, awarding. Yang tadi awarding ya itu sebenarnya semi formal. Nah, itu sebenarnya adalah acara-acara semi formal. Nah, intinya adalah acara yang ada sesi seriusnya sama ada paduan hiburannya. Itu bisa disebut acara yang semi formal. Jadi misalnya opening sampai sesi gunting pita itu formal. Nah, setelah itu adanya ramah tamah sama bagi-bagi door prize. Ya udah, berarti setelah gunting pita itu acara yang non formal. Itu semi formal tuh perpaduan ada acara formalnya sama yang non formalnya. Kayak ini contoh aja, satu contoh aja deh. Contoh yang lagi dibawa MC lagi membawakan acara yang semi formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam optimis. Mohon maaf belum kompak, kita latihan dulu Bapak dan Ibu. Kalau saya berkata salam optimis, mohon kepalkan tangan tinggi-tinggi ke udara dan berucap Jatim bangkit. Berkenan? Alhamdulillah. Salam optimis. Salam optimis. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Nah, itu tadi kita lihat kan Mbak, ada sesi interaksi dikit banget tuh, cuman ngajakin yel-yel. Salam optimis, optimis, dan salam optimis. Jadi intinya cara membawakan acara yang semi formal, nah poinnya tuh yang pertama yang paling penting teman-teman. Pembawaan yang senyaman mungkin bagi diri kita sendiri nih, masing-masing beda nih. Masing-masing itu punya kenyamanannya sendiri atau punya gaya MC-nya sendiri. Nah, ketika kita diminta bawain acara semi formal, karakter kita tuh masing-masing muncul teman-teman tuh, nggak bisa dibedain tuh. Saya, Bilkis, Ibu Tania, Cynthia, Mbak Rosa, pasti beda keluarnya. Walaupun skripnya sama. Karena ini adalah fase yang paling enak sebenarnya bawain acara semi formal. Kita bisa lebih nunjukin karakteristik diri kita gitu. Jadi bawain acaranya senyaman mungkin. Yang kedua, pace-nya atau temponya ya sebenarnya nyesuaiin aja. Enaknya kalau beberapa acara nih kayak seminar, kayak webinar tuh kalau bisa kayak lagi ngobrol, itu lebih nyaman sebenarnya. Jadi itu nggak ada masalah gitu. Tapi nanti nyesuaiin sama susunan acara ya. Kalau memang di awalnya di openingnya mesti formal banget, ya berarti kita ngerti dong temponya semana, mesti dilambatin kan. Tapi kalau misalnya memang dari awal kita udah dibolehin sama penyelenggaranya, Mas dibikin santai aja, ya udah. Berarti kita bisa seperti lagi ngobrol. Tapi ingat, walaupun seperti ngobrol, poinnya ada nomor 3 nih yang nggak boleh dilupain nih. Interaksi dan improvisasi secukupnya aja. Jangan berlebihan. Karena ini bukan acara informal yang kita dituntut banyak ngomong, banyak nanya, banyak interaksi sama audien. Secukupnya aja kayak tadi itu kan butuh perhatian dari audien kan. Makanya ngajakin jargon, belum semangat, boleh saya ajak. Nah itu nggak apa-apa. Atau saya mau kasih pantun dulu boleh, udah sebatas itu aja. Lebihnya kita tetap ngikutin cue card yang kita pegang. Jadi tetap ngejaga wibawa kita gitu sebagai MC. Beda kalau kita acara informal. Kita bebas tuh kan kita intinya seru kan, have fun, seru-seruan. Tapi kalau semi formal, ingat ada batasan. Kita cukup improvisasi, interaksi secukupnya aja kalau dibutuhkan. Kalau enggak, ya udah selayaknya kita MC formal aja, one way aja, satu arah aja komunikasinya. Oke. Nah, ini contoh. Ya kita paling enak nih karena waktu kita nggak banyak, ini aja kita pakai contoh yang ini aja skrip ya. Jadi ini skrip yang saya kasih ke teman-teman kayak Mbak Rosa dan Mbak Devi kemarin dan besok-besok juga, itu sebenarnya kan gayanya adalah semi formal. Nah,
harusnya pas membacakan sesi ini tuh kita lebih friendly teman-teman. Contoh nih, baik teman-teman, jika kemarin kita sudah belajar seputar mindset berkarir sebagai MC profesional dan kita sepakat bahwa ternyata untuk jadi MC itu bukan cuma sekedar ngomong doang, tetapi juga harus paham soal tanggung jawab dan standar diri. Dan malam ini kita akan mulai belajar seputar teknis cara membawakan acara. Kita mulai dari jenis acara yang mungkin secara umum kita temui nanti, yaitu acara formal dan semi formal. Acara formal dan semi formal adalah dua dunia yang terlihat mirip tapi pendekatannya berbeda. Di formal yang dijaga adalah wibawa dan struktur. Di semi formal yang dijaga adalah keseimbangan antara profesional dan cair. Kalau tidak paham batasnya, MC bisa terlihat terlalu kaku atau justru terlalu santai, sehingga kurang terlihat profesional. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah MC formal harus memiliki suara yang bulat? Nah, sabar teman-teman ya. Kita akan dapatkan jawabannya malam ini. Udah, jadi teman-teman coba bacain senyaman mungkin aja. Kayak ngobrol. Improv boleh nggak? Boleh. Jadi senyamannya teman-teman interaksi aja gitu loh. Jadi coba bawain acaranya tuh senyamannya teman-teman kayak gimana. Nah, enaknya gitu kalau semi formal, apalagi kalau acara kayak webinar, seminar dan lain-lain ya. Karena kita kan mesti tetap bikin suasananya tuh nggak terlalu tegang kan. Beda kalau acara-acara formal. Oke, yuk yang mau nyoba pakai skrip ini boleh. Yang belum-belum juga boleh. Mbak Fitri Sylvia juga boleh kalau mau nyoba. Boleh Mbak, silakan. Izin ya Coach. Yuk. Jika kemarin kita sudah belajar seputar mindset berkarir sebagai MC profesional dan kita sepakat bahwa ternyata untuk menjadi MC itu bukan cuma sekedar jago ngomong doang, tetapi juga harus paham soal tanggung jawab dan standar diri. Nah, malam ini kita akan mulai belajar seputar teknis cara membawakan acaranya. Kita mulai dari jenis acara yang mungkin secara umum kita temui nanti, yaitu acara formal dan semi formal. Acara formal dan semi formal adalah dua dunia yang terlihat mirip, tapi pendekatannya berbeda. Di formal, yang dijaga adalah wibawa dan struktur, dan di semi formal, yang dijaga adalah keseimbangan antara profesional dan cair. Kalau tidak paham batasnya, MC bisa terlihat terlalu kaku atau justru terlalu santai, sehingga kurang terlihat profesional. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah MC formal harus memiliki suara yang bulat? Nah, sabar ya, kita akan dapatkan jawabannya malam ini. Oke, makasih Fitri. Nah, kalau Fitri flat banget tuh. Intonasinya nggak dimainin. Ingat, intonasi itu poin penting menghidupkan skrip teman-teman. Jadi jangan kayak baca buku, enggak, jangan. Jadi kita coba tahu kapan harus melandai-melandai, naik turun, koma. Ya kalau mau tambahin improv dikit boleh kan, misalnya kayak mana ya? Kalau tidak, oh nih kayak MC formal ya memiliki suara bulat yang bulat. Gimana teman-teman? Sepakat nggak? Kayak sabar ya, itu kan nanya tuh habis, apakah MC formal harus memiliki suara yang bulat? Ayo gimana teman-teman? Menurut teman-teman harus bulat atau enggak? Sabar, nanti kita akan dapatkan jawabannya malam hari ini. Jadi sama aja. Jadi kan boleh tambahin improvisasi secukupnya aja gitu loh. Jadi dari skrip yang teman-teman miliki sebenarnya kayak gitu. Boleh, silakan yang mau nyoba. Kita Mau kayak coba masih boleh, bisa Coach? dua. Ya silakan, silakan. Ini Isna dulu ya. Jika kemarin kita sudah belajar seputar mindset berkarir sebagai MC profesional, dan kita sepakat bahwa ternyata untuk menjadi MC itu bukan cuma sekedar jago ngomong aja, tetapi juga harus paham soal tanggung jawab dan standar diri. Malam ini kita akan mulai belajar seputar teknis cara membawakan acaranya. Kita mulai dari jenis acara yang mungkin secara umum kita temui nanti, yaitu acara formal dan semi formal. Acara formal dan semi formal adalah dua dunia yang terlihat mirip, tapi pendekatannya berbeda. Di formal,
Yang dijaga adalah wibawa dan struktur. Di semi formal, yang dijaga adalah keseimbangan antara profesional dan cair. Kalau tidak paham batasnya, bisa terlihat terlalu kaku atau justru terlalu santai, sehingga kurang terlihat profesional. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah MC profesional harus memiliki suara yang bulat? Boleh dijawab, teman-teman? Oke, sabar ya. Nanti sesaat lagi kita akan dapatkan jawabannya. Malam ini langsung dengan Coach Ihsan Kamil. Oke, makasih Isna. Nah, enak kan? Jadi senyamannya teman-teman aja sebenarnya. Jadi biar skrip itu tuh jadi bernyawa lah. Jadi kayak friendly, kayak ngobrol tuh kalau acara kayak seminar, webinar, talk show. Ya ini jenis semi formal kan. Satu lagi deh, boleh deh. Coba boleh coach. Boleh Emma silakan. Baik, teman-teman, kemarin kita sudah belajar ya seputar mindset berkarir sebagai MC profesional. Dan kita sepakat nih, kalau ternyata menjadi MC bukan hanya sekedar jago ngomong aja, tapi harus paham nih soal tanggung jawab dan standar diri. Nah, malam ini teman-teman kita akan mulai belajar seputar teknis cara membawakan acaranya. Kita mulai dari jenis acara yang mungkin secara umum kita temui, seperti acara formal, acara semi formal. Acara formal dan semi formal adalah dua dunia yang terlihat mirip, tapi pendekatannya itu berbeda, teman-teman. Jadi di formal yang dijaga adalah wibawa dan struktur. Di semi formal yang dijaga adalah keseimbangan dan profesional serta cair. Nah, kalau teman-teman nggak paham batasannya, MC ini bisa terlihat terlalu kaku atau justru terlalu santai, sehingga kurang nih terlihat profesionalnya. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman, apakah MC formal harus memiliki suara yang bulat? Bulatnya seperti tahu bulat digoreng dadakan ya? Bukan teman-teman, boleh deh dijawab dulu ya. Karena sesaat lagi kita juga akan dapat jawabannya malam ini. Langsung aja. Oke, Itu coach. makasih Emma. Nah, Emma juga enak tuh ya. Udah dapat feel-nya lah, udah dapat feel-nya kayak lagi ngobrol kurang lebih kayak gitu. Nah, itu gambarannya teman-teman. Memang kalau semi formal tuh sebenarnya tergantung acaranya juga, tapi secara garis besar pembawaannya ya mau nggak mau yang nomor pertama sih. Karakter teman-teman akan dimunculin tuh di sini. Nyamannya teman-teman membawakan acaranya kayak gimana. Temponya ya, kalau acaranya memang bisa kayak ngobrol, udah permintaan dari awal ya, misalnya dibawa santai aja acaranya, berarti kayak lagi ngobrol. Tapi kalau di awal emang acaranya memang formal, ya berarti kita udah tahu kan gimana cara membawakan acara yang formal. Nah, yang terakhir tadi interaksi dan improvisasi secukupnya. Kayak tadi Isna kan nyontoin kan, gimana jawabannya? Atau kayak tadi Emma juga nyontoin kan, apakah kayak tahu bulat? Ya yang itu nggak apa-apa, karena secukupnya aja. Dari sekian banyak skrip yang dibacain, cuman part itu aja yang ditambahin, nggak ada masalah. Karena memang itulah semi formal, beda kalau kita nanti belajar tentang MC yang informal atau non formal. Oke, sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanya nih, kita pas banget 22.15. Dan saya juga izin banget teman-teman, ini materinya padat banget sebenarnya karena materinya memang buat materi 1 hari. Jadi saya potong nyari part yang sekiranya bisa buat sharing dalam waktu 1,5 jam ya udah. Kayaknya ini paling cocok buat dibagikan malam hari ini. Apalagi besok nih, besok jalan banget juga yang CMS yang MC informal. Saya mesti mangkas materinya banyak banget. Oke, kalau nggak ada atau nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di grup aja, kita diskusi di grup. Dari saya berarti cukup. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rosa. Silakan Mbak Rosa. Thank you, Coach. Oke, terima kasih Coach. Oke teman-teman, mari kita berikan apresiasi kepada Coach Ihsan Kamil yang hari ini membimbing kita memahami MC formal dan MC semi formal. Formal bukan berarti kaku, tapi semi formal bukan berarti bebas tanpa batas ya teman-teman ya. Kata-kata hari ini MC tidak dapat dilihat seberapa sering ia berbicara atau membawakan acara, melainkan dari seberapa ia tepat dan menguasai teknik dalam membawakan acara. Harapan kita semoga materi yang dijelaskan Coach Ihsan hari ini bermanfaat dan teman-teman yang biasa bertugas MC dapat mempraktekkan materi-materi yang disampaikan Coach Ihsan. Oke, mungkin kita foto dulu ya sebelum ditutup acara. Boleh open kamera teman-teman yang lain? Disiapkan dulu mungkin. Oke.
Oke, siap ya? Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, reminder buat teman-teman, nanti masih ada sesi 3 ya, terkait MC non-formal dan teknik improvisasi yang diadakan pada hari Kamis 26 Februari 2026. Jamnya masih sama, melalui Zoom meeting, yaitu pukul 20.30 sampai 22. Oke, sebelum kita mengakhiri, oke. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sorry, semangatnya pagi nih, jadi saya bilangnya pagi. Mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya malam hari ini. Semoga kita diberikan tetap semangat, kesehatan, dan produktivitas dalam Ramadan ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kami dari tim Karir Academy, mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih juga kepada Coach Ihsan yang telah membuat acara ini sedemikian rupa luar biasanya. Sehingga kami semua dan teman-teman menjadi bertambah ilmunya. Baik, terima kasih teman-teman. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih semua. Mbak Rosa, Selamat makasih. malam. Thank you. Selamat Terima kasih, istirahat. Coach.